Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelas, monggo. Ketua kelas tahu yang mewakili. Ketua kelasnya belum masuk kah? Anjay. Bentar Pak, masih nge-lag Pak saya Pak. Oh, oke, Sebentar. saya tunggu, gak apa-apa. Eh, saya mulai sekarang enggak apa-apa kan Pak? Ya, gak apa-apa. Oke. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, silakan dilanjut Pak. Oke. Baik, kita mengawali materi mengulang materi seperti kemarin. Masih ada yang ingat tentang teks resensi yang diajarkan kemarin? Teks yang menilai suatu karya atau ya seperti buku gitu Pak. Hmm, iya sih, benar-benar. Baik, langsung saja ya ke materi yang selanjutnya. Waduh, ngelag ya. Bentar. Oke, ke materi. Maaf Pak, di sekolah sinyalnya agak ngelek Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Santai Erlangga saja. santai, Erlangga santai. Santai saja. Ya, kita mulai materinya. Melanjutkan seperti kemarin, yaitu kaidah kebahasaan pada teks resensi. Teks resensi itu yang pertama itu ya banyak menggunakan konjungsi penerang seperti kata bahwa, yakni, ataupun yaitu. Misal nih, contohnya, tak disangka Bella pun memiliki perasaan yang sama. Bella akhirnya menceritakan kepada Edward bahwa, nah ini saya cetak miring ini, bahwa dia seorang vampir begitu. Dan contoh kedua, pada saat mereka sedang belajar bersama, Ibu Edward membawa camilan kepada mereka berdua, yaitu keripik jengkol. Nah, seperti itulah kaidah kebahasaan pada teks resensi yang menggunakan konjungsi. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Temporal itu seperti apa ya? Waktu lah ibaratnya. Seperti sejak, semenjak, kemudian dan akhirnya. Nah, untuk temporal sendiri contohnya dia kemudian disukai oleh para siswa pria di sekolahnya. Contoh kedua, mulailah kisah pertemanan mereka sampai akhirnya Edward menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Bella. Seperti ini. Itu yang temporal. Selanjutnya, banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Nah, contohnya seperti karena dan sebab. Contohnya, esok harinya, pada saat di sekolah, Bella meminta maaf kepada Edward akan
menjadi vampir karena telah tertetesi cairan air liurnya. Selanjutnya, menggunakan kata kerja mental seperti menarik, menyukai, menikmati, menyelami, menyadari, mengejutkan, memikat, dan bahagia. Contohnya, seperti ini. Buku ini memiliki keunggulan dari segi karakteristik tokoh-tokoh sehingga pembaca dapat dengan mudah menyelami karakter para tokohnya. Yang kedua, novel ini membawa pembacanya untuk tidak hanya menikmati kisahnya saja. Dan yang terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran ataupun rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, atau hendaknya. Contohnya nih. Jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agamanya. Biasanya ini konjungsi seperti ini, kaidah bahasa seperti ini itu biasanya berada di akhir bagian teks resensi itu bagian paling bawah lah, intinya kayak simpulan seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Monggo silahkan. Oh ya, ini kaidah kebahasaan teks resensi ini secara umum ya, soalnya kaidah kebahasaan itu kan sangat luas. Ada juga kaidah kebahasaan seperti kata serapan. Biasanya kata serapan itu diambil dari berbagai bahasa-bahasa daerah ataupun bahasa luar negeri. Soalnya kan di Indonesia sendiri tidak murni menggunakan bahasa Indonesia juga, termasuk juga menggunakan bahasa serapan, kayak bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Seperti itu. Masya Allah, not responding rek. Bentar. Mohon maaf ya, Rek, ini laptop saya akhir-akhir ini sering not responding, jadi ya sedikit terganggu. Baik, selanjutnya, struktur resensi buku yang baik dan benar itu sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki identitas resensi buku, meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun, tebal buku, halaman, serta ukuran buku. Kedua, orientasi adalah bagian yang letaknya pada awal paragraf. Biasanya berisi tentang kelebihan buku, seperti penghargaan dari buku yang diresensi. Dan yang ketiga, tidak lupa yaitu adalah sinopsis ataupun ringkasan yang ditulis berdasarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Yang keempat, analisis adalah identifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam buku, baik unsur intrinsik, seperti tema, penokohan, alur, maupun setting. Ada juga ekstrinsik, seperti kualitas buku, ataupun berhubungan dengan penulis buku tersebut. Dan yang terakhir ada evaluasi, adalah penjelasan berupa kelebihan ataupun kekurangan dari buku tersebut.
Oh ya, sebenarnya ini ada lagi sih, seharusnya ada simpulan yang terakhir. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah menulis resensi buku yang baik dan benar. Yang pertama, harus menentukan buku apa yang diresensi. Tips dari saya itu, pilihlah buku yang kalian suka, yang mudah kalian mengerti. Seperti itu. Misal novel kayak novel-novel ringan atau novel-novel yang famous seperti saat ini kayak apa? Novel Dylan, terus novelnya Bumi Manusia yang pernah jadi film begitu. Yang kedua, membaca buku yang diresensi. Ini adalah apa ya? Ini sangat wajib sih membaca buku yang diresensi. Waduh. Hal ini tentu agar kita memahami isi buku tersebut dengan baik sehingga bisa menuliskan sebuah resensi yang baik dan benar, serta dapat bermanfaat bagi orang lain yang membaca hasil resensi kita. Selanjutnya, mencatat informasi yang dianggap penting dari buku yang akan diresensi. Misal apa, kamu membaca buku yang akan diresensi ya, kamu itu bikin catatan kecil itu loh, Rek. Apa sih yang penting dari buku ini gitu, poin-poinnya aja. Selanjutnya, menentukan poin-poin yang penting dari buku yang akan diresensi. Langkah ini dapat dilakukan baik saat kita telah membaca maupun sedang membaca buku tersebut. Poin-poin yang dimaksud pada tahapan ini adalah segala sesuatu yang dianggap penting dari alur atau unsur-unsur buku tersebut. Dan hal ini dapat mempengaruhi penilaian kita terhadap buku yang akan diresensi. Dan yang terakhir adalah tentunya menuliskan resensi buku tersebut. Langkah ini merupakan bagian akhir dan paling penting, yaitu eksekusi, yang merangkai semua data-data yang telah diperoleh menjadi sebuah resensi yang terstruktur dengan baik dan benar. Sekian penjelasan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan baik dari kaidah kebahasaan atau struktur resensi yang benar maupun langkah-langkah menulis resensi buku yang baik dan benar. Silahkan bertanya. Halo? Suara saya masuk kan? Ada yang bertanya atau mungkin sudah paham? Oh iya, silahkan yang bertanya, monggo. Langsung aja. Ya Pak, tadi kan salah satu strukturnya yang terakhir Bapak bilang ada kesimpulannya. Itu wajib atau enggak ya Pak? Yang mana? Struktur teksnya. Setelah evaluasi tadi kan Bapak bilang ada kesimpulannya juga. Ya. Itu wajib atau enggak ya Pak? Kalau dari saya itu menurut saya sendiri tidak wajib sih. Itu kan kesimpulan dari buku tersebut kan kayak amanat gitu loh. Kalau menurut saya itu tidak wajib. Tapi lebih baik dituliskan saja. Gitu. Ada lagi? Mungkin saya rasa cukup. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan dari kita. Bila ada kekurangan ataupun salah kata dari saya, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Istirahat ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Semangat sama-sama. terus, Pak. Siap. Terus Pak.